Ya, terima kasih smart listener. Anda masih bersama kami di Makassar Insight dan kita masih membahas panic button, bagaimana meningkatkan respons dan juga keamanan pada saat keadaan darurat. Kita masih bersama dengan Bapak Hasanuddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Kita lanjut lagi Ya, Pak Kadis. baik. Tadi seperti diinformasikan ya bahwa memang sangat penting ya peran Ya, dari tombol panic button ini. ya, Dan tadi kita sempat membahas bahwa ternyata untuk penggunaan panic button itu, ini saya masih agak bingung nih. ya, Apakah memang pada saat terjadi kebakaran, ya, ataukah kita juga bisa gunakan pada saat keadaan darurat lainnya, Pak ya. Kadis? Ya, saya kira Hmm. darurat lainnya di sini Hmm. dengan penyelamatan. Hmm. Ya, ya tentunya dari penyelamatan ini ada dua, Iya. ya, penyelamatan jiwa manusia Mhm. dan juga penyelamatan hewan peliharaan. Mhm. Nah Mhm. ini yang selama ini, jadi yang perlu dipahami juga dulu ada 5 laporan yang sebenarnya yang harus kita tindak lanjuti. Yang ini yang kita dapati dari diklat-diklat, Hmm. dari setiap tahapan diklat, apalagi di diklat penyelamatan, Mhm. terkhusus untuk dinas pemadam kebakaran. Iya. Mhm. Jadi ada uh, road traffic accident yang Mhm. tadi saya sudah jelaskan, ada tabrakan, Mhm. ada orang kejepit di dalamnya. Ini Iya. yang kita harus untuk mengevakuasi. Mhm. Mhm. Termasuk juga water rescue, orang yang Mhm. tenggelam. Iya. Mhm. Orang tenggelam kita Mhm. dapatkan laporan. Mhm. Tentunya di Makassar ini ada danau, Mhm. ada pesisir pantai, Iya. Mhm. ada kanal yang besar, Mhm. uh, ada sungai. Mhm. Di Kota Makassar sudah ada semua ini, ada semua ini. Bahkan laporan-laporan kemarin juga itu masuk, ya, masuk yang kita evakuasi. Nah, Mhm. tentunya dari water rescue ini Mhm. kita berada di potensinya Basarnas. Mhm. Ya, Iya. mungkin kena pertimbangan Basarnas bahwa kita terdekat dari biasanya laporan. Mhm. Nah, tapi ini kadang kita komunikasi terus dengan Basarnas Mhm. bahwa ada laporan seperti ini, mohon Iya. izin saya langsung turun karena Mhm. terdekat. Mhm. Karena ini memang membutuhkan prosesnya lebih cepat. Mhm. Kalau orang yang tenggelam, Mhm. ya mudah-mudahan bisa kita selamatkan, Iya. masih ada nyawa seperti Iya. itu. Ini di water rescue. Ada vertical rescue. Mhm. Vertical rescue ini di ketinggian, Mhm. ya, termasuk orang yang mau mencoba bunuh diri, termasuk orang yang terjebak di kebakaran, Iya. ya, di gedung-gedung Mhm. tinggi. Ini yang kita ada tim tersendiri untuk mengevakuasi ini. Mhm. Itu sudah ada 3. Animal rescue. Mhm. Animal rescue ini hewan yang mengancam jiwa manusia, termasuk Mhm. ular, Iya. Mhm. buaya, Mhm. termasuk sarang tawon juga. Uh, bak, jadi selain mengevakuasi, kita juga ada mengeksekusi hewan peliharaan. Mhm. Yang ada hewan peliharaan termasuk kucing yang naik ke atas genteng yang tidak Mhm. bisa turun, Mhm. naik ke atas pohon yang tidak mau turun-turun. Mhm. Kadang seperti itu. Itu kadang juga, atau kucing yang terjebak di dalam saluran, itu Mhm. juga kadang Iya. kita evakuasi. Mhm. Seperti itu. Termasuk hewan peliharaan. Mhm. Termasuk juga di fire rescue sendiri, orang yang terjebak di kobaran api. Mhm. Jadi ada 5 Mhm. sebenarnya. Tapi ada hal-hal juga yang masuk laporan, termasuk cincin, Mhm. dompet yang jatuh, Mhm. HP yang jatuh, yang harus penanganan yang perlu dengan menggunakan peralatan. Mhm. Bahkan pada waktu Idul Kurban yang tahun lalu itu sapi yang masuk ke dalam selokan, itu Iya. kita evakuasi dengan Mhm. menggunakan kren itu, Oh seperti ya. itu. Mhm. Jadi kita dilengkapi dengan peralatan. Mhm. Bahkan banyak laporan-laporan Mhm. inilah Mhm. yang Mhm. sebenarnya bukan tugasnya pemadam seperti petugas pemadam kebakaran dan Iya. penyelamatan. Iya. Iya. Ya termasuk itu Mhm. ada orang kemasukan, masuk juga itu di dinas pemadam. Tapi ya bagaimana lah caranya kita Gimana coba responnya itu Pak Kadis? nah, seperti Itu itu. Jadi responnya dilanjutin kemana ya nih Pak mungkin yang ke seperti itu. dukun atau oh, enggak Saya ya? kira cari orang yang tepat lah, karena kalau di damkar kita tidak ada ilmu Iya. seperti itu. Iya.
termasuk Ya. itu. Yang namanya juga Heeh. pelayanan ya kita Hmm. carikan solusinya lah. Kita paling tidak kita carikan orang Mhm. yang bisa menangani seperti itulah. Iya, jadi harus direspon dengan Harus cepat ya, ya, apapun masukan dari laporan dari ya, masyarakat gitu ya. Baik, Pak Kadis, ini ada live chat dari channel YouTube Smart baik, FM Makassar, coba saya baca dulu. ya, Em, ya, apa langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Kebakaran nih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan kebakaran, Pak baik. Kadis? Nah, seperti itu Hmm. di aplikasi ini di Batam Panik, Mhm. ya, di Panik Button ini, Iya. dia itu kita sediakan juga atau ruang untuk penyebar luasan edukasi, Hmm. tindakan preventif. Mhm. Jadi termasuk ada video-video, Mhm. ada flyer-flyer yang Iya. kita muat di situ yang Hmm. setiap harinya berbeda. Mhm. Jadi bukan cuman kepanikan saja dalam kondisi dalam kondisi panik saja yang kita buka itu, Hmm. buka aplikasi ini. Iya. Termasuk juga di dalamnya ada edukasi yang kita berikan. Hmm. Jadi bukan cuman saat kepanikan saja baru dibuka. Oh gitu ya. Kalau kita mau pelajari bagaimana penanganan kalau terjadi kebakaran, kita berikan edukasi di situ. Ada Ada fitur wall, lain ya? Ada ya fitur lain ya? ada wall tersendiri untuk edukasi. Hmm. Jadi selain kepanikan, Mhm. tombol panik, ada juga edukasi yang kita berikan. Bagaimana menangani terjadinya api awal, seperti itu. Ya. Bagaimana kalau terdesak, Hmm. ya diserang ular atau bagaimana, apa tindakan-tindakannya itu kita berikan edukasi berupa video atau berupa flyer. Wah, ini sangat membantu ya Pak Kadis Ya, ya. Untuk yang ada di rumah ya, ya, kemudian yang di perkantoran juga. Ya, ya. itu gimana loh? Itu ada juga Ada untuk juga. panduannya, Ada untuk panduannya. Jadi penyelamatan kan diri kita nih. pandu nanti bagaimana penanganannya, bagaimana mencegahnya juga. Hmm. Mana bahan-bahan yang mudah terbakar, Ya, ya. termasuk penggunaan apar, Mhm. apar jenis apa yang digunakan kalau yang terbakar itu bahannya seperti ini. Itu kita berikan semua. Hmm. Termasuk juga bagaimana langkah-langkah ataukah bagaimana tindakan preventif pencegahan terjadi kebakaran di dapur, Ya, ya. ya, menggunakan lilin, Mhm. apa menjadi dampaknya kalau terjadi seperti itu. Pokoknya kalau kita di rumah itu harus siapkan apa Pak Kadis? Apar, Ibu-ibu. ya, saya berharap Apar sih ya. setiap rumah, Hmm. artinya apar ini sebenarnya sebagai obat ini juga percaya diri. Hmm. Mhm. Ada dalam satu rumah ada aparnya satu, kita merasa percaya diri. Hmm. Kalau terjadi kebakaran ya gunakan saja apar langsung. Ya, Artinya tindakan awal lah yang bisa kita, karena ada hal-hal juga, ada kebakaran juga yang tidak bisa menggunakan ya, air, ya. seperti itu. Oh, misalnya seperti apa Pak Kadis? Kalau Seperti saya, kayak kebakaran yang apinya sudah naik ke wajan, Hmm. ini aktivitas ibu-ibu di dapur, apinya sudah Naik ke naik ke wajan. atas wajan, itu jangan sekali-sekali menggunakan air. Ih, jadi Ya seperti itu apar, gunakan apar atau kain yang dibasahi ditutupi secara tradisional itu kain itu basah, langsung. ya. Oh, Ataukah apar lah, seperti itu. Jangan gunakan air, itu makin besar api. oke. Nah, Orang ini sini bilang pilabul lagi. Jangan sekali-sekali gunakan air. langsung tambah Nah, besar inilah semua apinya, ini yang kita ya. berikan ke edukasi ini, kita berikan ke wall itu, ke wallnya Panik Button. Hmm. Jadi ada berupa video, ya, ada berupa flyer, ada langkah-langkah, Ya. seperti itu. Jadi ada banyak gitu ya. Ada petunjuknya, Ada petunjuknya. Terus kalau semuanya udah belum juga ngerti, nah itu ada videonya juga. Ada videonya Jadi bisa tambah juga. ngerti juga. Iya. Ya. Oke, baik Pak Kadis, kita masih ada pertanyaan. Satu pertanyaan lagi Iya. kita baca. Nah,
bagaimana nih peran masyarakat dalam membantu Dinas Kebakaran dalam mengatasi tantangan yang dihadapi pada saat terjadi kebakaran di lingkungan Baik. mereka, Pak Kadis? Mereka langsung tahukah atau respon juga atau bagaimana nih? Atau malah sibuk selfie atau? Ya. Satu kalimat, satu kalimat saja. Mhm. Serahkan sepenuhnya ke petugas pemadam. Ya, ya. Percayakanlah ke pemadam kebakaran. Karena Mhm. memang tugasnya kan, Mbak. Ya, ya. Nah, kadang ya inilah juga kendala yang kita selalu hadapi. Kalau terjadi kebakaran, Mhm. nah, banyak yang live kejadian itu selfie yang semestinya paling awal Mhm. harus memberikan informasi ini ke dinas pemadam kebakaran. Iya, iya, iya. Mhm. Ya, seperti itu. Kendala itu yang pertama. Mhm. Kalau memang mau memberitakan, jangan melalui selfie, jangan melalui live seperti itu. Ya. Ya. Untuk pemirsa di rumah, sebelum dilupa 0811 4103 112. Ini laporan awal. Itu layanan Ya, selain telepon ya. bottom panik nanti ya. Ya. Untuk sementara ini kita menggunakan itu. Jadi silakan diakses itu melalui laporan WA 0811 4103 112. Ya. Nah, 113. Jadi 0811 4103 410 113. Sorry, minta maaf pemirsa. 0811 410 113. Nah, akses ini yang langsung masuk laporan, mestinya ini dulu yang dilaporkan kalau terjadi kebakaran. Selain bottom panik ya. Ya. Seperti itu. Nah, ini kadang terjadi kebakaran, akses ke lokasi itu kita terhalangi. Ya. Dengan banyaknya penonton, Kerumunan gitu kan, Pak kerumunan. Kadis. Ya. Lebih heboh dari konsernya Noah ini biasa. Ya. Kadang juga lokasi kebakaran, rumahnya masih jauh, barang-barangnya udah keluar semua di pinggir jalan. Itu akses lagi terhalangi mobil pemadam. Gitu ya. Termasuk parkiran motor itu semuanya menghalangi mobil pemadam. Karena di respon time kita di pemadam, begitu kita tiba di lokasi ada 2 menit untuk menggelar selang, dan ini perlu ruang. Ya. Untuk mengakses 2 menit itu harus ada ruang sedikit, ada ruang di situ untuk bagaimana melempar selang. Ya. Nah, ini kadang kita terhalangi di situ. Oke. Belum lagi warga yang langsung datang ambil selang, yang mereka yang bekerja seperti itu. Jadi itu kendala-kendala. Nah, inilah dengan adanya edukasi yang kita berikan, alhamdulillah dari 2 tahun terakhir ini sudah menurun kejadian kebakaran seperti itu. Pak Kadis, untuk panic button ini sendiri, ini progresnya saat ini seperti apa, Pak Kadis? Ya. Ya. Jadi progresnya ini sementara dalam tahapan-tahapannya, ada Yeah. tahapan-tahapannya. Tentunya kegiatan ini berjalan di triwulan ketiga, yang masuk ke bulan September hingga bulan sekitaran itu Oktober. Ya. Jadi progresnya begitu selesai kita sosialisasikan, yang langsung Bisa menginstal. Sosialisasi langsung menginstal. Saya kira dari handphone masing-masing gitu ya. Ya, smartphone. Masing-masing. Tentunya kita melalui smartphone. Ya, mungkin pengembangannya melalui aplikasi lah, selain dari smartphone. Jadi untuk sementara ini smartphone dulu, ya, untuk mengakses itu bagaimana semudah mungkin lah, untuk mengakses itu semudah mungkin yang bisa dipahami orang warga, terutama warga yang panik. Karena kadang panik itu kadang Nggak bisa mencet.
bagaimana akses ini untuk memudahkan Iya, iya. untuk orang yang panik. Seperti itu. Namanya saja Panic panik. button ya, ya, oke. Jadi memang untuk aplikasinya juga ini sangat mudah gitu ya, Iya, Pak Kadis ya, untuk digunakan ya. Jadi berupa tombol itu pada saat terjadi keadaan darurat itu langsung bisa ditekan gitu ya. Jadi ini cuma sekali tekan Iya. sudah terakses semua, berbeda dengan aplikasi yang lainnya ataukah menggunakan terlalu banyak tombolnya. Iya, iya. Ini Ya. sekali saja. Ya, pokoknya kita tunggu ya untuk peluncurannya ya Pak Baik. Kadis ya. Baik. Siap. Masih ada yang disampaikan untuk closing statement kita Pak Kadis? Ya saya kira itu Iya. terjadinya kebakaran itu di mana saja Iya. ya. Dengan mudahnya terjadinya titik api awal, apalagi di musim kemarau yang menurut prediksi dari BMKG itu berkepanjangan di tahun ini. Iya. Mungkin kita tidak tahunya berkepanjangannya sampai di bulan berapa. Artinya potensi terjadinya kebakaran itu ada di sekitaran kita. Maka waspadalah kalau terjadi kebakaran, segera menghubungi dinas pemadam kebakaran. Kalau terjadi kebakaran, serahkan ke petugas pemadam kebakaran karena mereka ahlinya. Mereka tahu bagaimana pemadaman, yang punya pola-pola pemadaman. Iya. Jadi serahkan sepenuhnya ke petugas pemadam kebakaran, seperti itu. Line teleponnya Pak Kadis bisa diulang lagi? 0811 41 Iya. 113. Oke. Jadi itu ya line teleponnya ya. Jangan telepon yang lain ya Smart Listener. Ya. Baik. Sekali lagi terima kasih ya Pak Kadis untuk informasinya. Baik. Iya. Dan Smart Listener, demikian perbincangan kita bersama dengan Pak Hasanuddin, dan tentu dengan adanya perbincangan ini Smart Listener, Anda juga ini sangat penting ya untuk bisa meningkatkan kesadaran kita, dan juga untuk pentingnya menggunakan nanti ya, kita tunggu saja untuk aplikasi yang digunakan nanti, yaitu Panic Button yang tentunya dapat mengoptimalkan respons dalam situasi darurat. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis. Ya, dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di Makassar Insight. Saya Mirza Arianti dan juga ada Pak Hasanuddin di sini. Kami pamit, selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.